Keluarga adalah miniatur bangsa dan kekuatan suatu negara. Karenanya keluarga harus utuh dan juga dijaga. Namun seiring perkembangan waktu, keluarga harus menghadapi berbagai tantangan negatif yang semakin kompleks. Tak dapat ditawar, kebijaksanaan dan fungsi peran orang tua terhadap anak harus semakin ditingkatkan. Berbagai ancaman dan serangan negatif bagi anak semakin berkembang. Kekerasan, pornografi, bahaya narkoba, dan lain sebagainya. Hubungan yang mesra dalam keluarga dan pendidikan adalah dua kunci utama pencegah masalah ini. Pendidikan dan hubungan dalam keluarga yang bermasalah dapat merusak nilai luhur yang terkandung dalam keluarga. Masalah tersebut bisa dicegah bila keluarga melakukan fungsinya dengan benar. Tidak ada sekolah atau metode pembelajaran resmi untuk menjadi orang tua. Dalam menerapkan pola asuh, biasanya orang tua hanya belajar dari pengalaman atau dari apa yang ia terima sejak kecil atau bertanya kepada kakek neneknya maupun dari orang lain. Baik atau buruknya anak sebagian besar dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Karena setiap anak akan membuahkan apa yang orang tua tanam ketika anak masih kecil. Tujuan utamanya adalah berdasarkan riset tadi membantu orang tua untuk bisa jadi orang tua lebih baik dan menyenangkan. Yang kayak gitu. Yang nggak kayak gitu. Ya. Nah ternyata bisa kok ngasuh anak itu menyenangkan, jadi menghasilkan anak yang tangguh gitu ya, tapi juga cerdas, takwa, bahagia. Banyak sekali kata bahagia ini tidak masuk dalam kamus pengasuhan semua orang tua. Adiknya 15-20 tahun yang lalu tuh anaknya bagaimana yang bapak ibu inginkan, yang soleh-soleha itu pasti. Mandiri, bertanggung jawab, pintar, patuh sama orang tua, mendengarkan, pokoknya segala macam, ujungnya berguna bagi nusa dan bangsa. Jauh amat gitu loh. Tapi nggak ada yang bilangnya bahagia. Jadi tuh anak macam-macam pegang aja bawaannya karena ujungnya bukan bahagia. Nah, terus kita akhirnya mengacu kepada apa yang orang tua kita lakukan kepada kita, karena sebetulnya parenting itu adalah turun-temurun, diturun-temurunkan. Anak kecil yang biasa dicubit, gadisnya juga masih dicubit, begitu dia kawin anaknya nakal, dia nyubit. Karena semua informasi masuk ke otak kita membuat sambungan, sehingga itu menjadi otomatis. Ayah yang dipukul akan jadi ayah penggampar. Ayah yang suka berteriak sama anak laki-laki, lakukan, gitu. Anak nanti kalau dia jadi suami dia bilang, mama tolong ambil itu, gitu. Ayah bilang apa, gitu. Itu udah otomatis karena itu cara kerja otak. Harus ada kata menyenangkan di belakangnya, ya, supaya anak juga tumbuh tuh dari awalnya menyenangkan, gitu. Tapi kita juga membantu anak-anak atau orang-orang yang mau menikah, gitu, supaya mereka udah siap dulu sebelum jangan udah kadung baru belajar orang tua. Ngerubahnya susah. Yayasan Kita dan Buah Hati memiliki lebih dari para pelatih profesional yang bekerja dengan mindset untuk berbagi dan bekerja dengan hati. Jadi semuanya harus balik pada untuk apa kawin. Nggak bisa tembak quality time apa quantity time. Dari situ dulu, kenapa kawin? Nah, jadi kawin itu harusnya punya tujuan. Tujuan itu harusnya dirumuskan lebih dulu. Ternyata riset kami menunjukkan ada pasangan muda yang merumuskan tujuan pengasuhan dan menyepakatinya. Kemudian karena nggak jelas tujuan pengasuhan, ya ikut bagaimana orang. Orang masuk sekolah itu karena bilingual, kita masuk ke situ. Orang begini, kita begitu. Karena karena nggak punya tujuan dan tidak ada kesepakatan antara kedua suami istri. Jadi jalan begitu terus, seperti Andrew bilang tadi, begitu terus gitu loh. Bayangin, anak satu, ya, nggak punya kelengketan sama orang tuanya. Iya, gak ada keintiman. Kita sebutnya attachment, kelengketan. Ya.
Habis itu bagaimana dia mau punya rasa terhadap orang tuanya. Orang tuanya gak pernah punya rasa sama dia. Ya. Jadi kita subkontrakkan anak kita ke tangan orang lain. Orang itu belum tentu punya cinta kasih. Pasangan Angga dan Risna menyadari pola asuh sangat penting dalam membina kedua anak mereka. Belajar dari berbagai pelatihan parenting bersama Yayasan Kita dan Buah Hati, pasangan ini berupaya menerapkannya dalam keluarga. Mengapa Anda mau belajar parenting atau cara mengasuh anak? Dan seberapa penting parenting untuk Anda? Ya kalau dulu waktu anak pertama belum belajar parenting. Ya kan? Taunya, yang penting di rumah, yang penting walaupun di rumah pun belum tentu main juga bareng. Ya kan? Biasalah kerja, terus pulang capek, ujung-ujungnya apa, nonton TV, main HP gitu kan. Nah, ternyata anak tuh kan belajar dari nyontoh gitu kan, nyontoh bapak ibunya. Jadi ya kalau saya main HP, dia main HP. Kalau saya nggak main sama dia nggak main sama saya gitu. Walaupun dia, namanya anak-anak kan selalu pengen lah main sama bapaknya. Cuman karena kalau nggak dicontohin, pasti dia juga nggak akan nyontoh gitu kan. Nggak ada modelnya gitu, nggak ada role model. Tapi paling nggak udah tahu sekarang, oke, kalau mau ngajarin anak ya berarti bapaknya juga harus sesuai. Misalnya anak sebelum tidur sikat gigi gitu kan. Kalau disuruh-suruh doang bisa sih, tapi kan maksa gitu kan. Kalau nggak mau maksa ya udah, contohin aja. Oke, baik. Setelah Anda belajar parenting, pelajaran apa yang Anda dapat dan perubahan apa yang Anda terapkan dalam aktivitas sehari-hari? Kalau lagi nggak ada kerjaan yang terlalu gimana gitu, pasti saya ngabisin waktu di rumah sih. Sebisa mungkin, bukan di rumah, bareng-bareng lah. Dulu sempet sih saya juga sibuk gitu kan, kerja, jarang di rumah, sampai sempet berantem juga, sampai kita bilang oke, pokoknya weekend adalah hari keluarga. Gitu. Saya juga dulu suka bolong akhirnya, tapi makin di sini makin sering kali nyempetin waktu kalau sekarang sih. Kalau aku sih ngerasa tujuan pengasuhan. Jadi anak itu kita tujuannya mau mereka jadi apa. Ternyata yang paling penting adalah mendidik anak menjadi orang tua lagi nantinya. Dia harus menjadi orang tua seperti apa. Jadi ini anak perempuan nanti dia akan menjadi ibu seperti apa. Mendidik anak laki-laki nantinya dia akan menjadi ayah seperti apa. Kalau kita kan nggak pernah ya diajarin dari aku dulu gitu, nggak pernah diajarin untuk jadi ibu seperti apa gitu. Sampai waktu anak pertama itu saya masih kerja. Karena mikirnya ya karir lah ya, udah sekolah bagus-bagus, susah masuk UI gitu. Terus sayang banget kan nggak kerja di rumah kayak gitu. Tapi ternyata ya karena emang harusnya kalau Bu Eli kan selalu ibu tuh di rumah selama anak masih sebelum 7 tahun gitulah. Karena itu adalah masa-masa anak harusnya deket sama ibunya gitu. Abis 7 tahun terserah dia lo mau ngapain kek, kata dia, ini kayak gue nih sampai nenek-nenek nih masih kayak gini gitu. Apa hambatan, tantangan, atau juga rintangan pada saat mengasuh anak? Paling sulit ya. Sebenarnya gini, yang paling sulit itu kalau menurut saya sih ya, karena tadi kan balik ke anak nyontoh ya kan, banyak pertanyaan apalagi pas bikin workshop, pas bikin seminar gitu kan. Kenapa sih anak saya main gadget mulu gitu kan? Pertanyaannya adalah di rumah lu main gadget nggak? Lu main gadget, anak lu main gadget gitu kan? Sama. Nah, paling susah justru sih menurut saya sebenarnya lebih ke diri sendiri. Bisa nggak sih memanage diri di depan anak-anak, bahkan bukan di depan anak-anak ya, memanage diri untuk nyontoin lebih baik gitu kan. Oke, baik. Selanjutnya harapannya bagi para orang tua yang ingin mengasuh anaknya dengan baik dan benar, apa? Kalau harapan sih ya, hari gini nih harus belajar parenting. Maksudnya
belajar itu dalam artian bukan sekedar kayak googling doang atau nanya orang gitu kan. Bener-bener apapun lah, yang penting ikutan workshop kek, seminar kek. Kalau belajar, belajar dari buku kek gitu. Kan sekarang banyak nih buku parenting. Banyak, breakthrough baru di parenting tuh banyak. Jadi belajar tuh benar-benar belajar, plus yang kedua komunikasi. Itu harus dipelajarin juga tuh. Orang tua itu sebaiknya hadir di antara anak-anaknya, bukan sekedar melihat aja, bukan sekedar tahu aja, tapi benar-benar ada gitu, ada, mengerti anak-anaknya, selalu ada. Jadi quality time oke, tapi emang harus ada quantity juga untuk berkualitas gitu loh. Jadi aku pikir orang tua itu ya harus ada aja di anak-anaknya, jadi jangan cuman oke, hari ini anak gue sekolah, tapi dia nggak tahu di sekolah apa. Selain dari sisi orang tua, anak juga perlu dibekali dengan pendidikan yang cukup. Pendidikan menjadi faktor utama agar anak-anak mempunyai bekal bagi masa depannya. Yayasan Bulir Padi merupakan wadah sosial yang membantu anak-anak kaum marginal dengan memberikan mereka beasiswa dan akses untuk pendidikan. Dan diharapkan anak-anak dapat berkembang dan menjadi pribadi mandiri dan membantu meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Oke, mungkin waktu itu diawali dengan keprihatinan kami terhadap problem anak-anak jalanan di ibu kota. Ya, jadi daripada kita mencoba menanggulangi problem anak jalanan, kami memilih untuk mengambil jalur intervensi yang melalui pendidikan. Jadi kalau misalnya anak-anak tersebut tetap ada di bangku sekolah, semakin minim kemungkinan mereka akan terjun ke dalam dunia-dunia negatif yang memang bersangkut paut dengan anak-anak jalanan gitu. Tahun 2002. Berdiri pada tahun 2002, Yayasan Bulir Padi telah memberikan beasiswa kepada 300 anak binaan yang berada di garis kemiskinan. Kenapa beasiswa ya? Karena mungkin seperti yang tadi saya mungkin sedikit ini, kalau misalnya dari pemerintah sendiri kan ada program yang namanya BOS, biaya operasional sekolah ya, tapi itu mencakup sekolah-sekolah negeri itu Mas. Nah, sementara banyak anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri lalu masuk sekolah swasta. Nah, kalau sekolah swasta sebenarnya lebih mahal kan sebenarnya, dan mereka berkesulitan juga untuk meneruskan sekolah karena mereka dari kalangan ekonomi lemah. Nah, di mana rata-rata komunitas yang kami bantu itu rata-rata income per household-nya itu sekitar 1 juta. Ya, jadi untuk membayar rata-rata 300.000, 400.000 per bulan untuk sekolah satu anak itu sangat berat. Ya kan, rata-rata satu rumah bisa 2-3 anak gitu. Jadi kami membantu beasiswa untuk mengurangi beban finansial mereka sehingga mereka tidak butuh sekolah karena alasan ekonomi gitu. Calon anak binaan yang dipilih adalah mereka yang juga memiliki prestasi secara akademik. Kami mengumpulkan secara kualitatif interview-interview dengan para anak-anak yang memang berhasil lulus SMA karena disupport oleh Bulir Padi dan menjadi orang yang jadilah untuk mereka sekarang kerja secara profesional. Nah, jadi misalnya kalau misalnya anak-anak nilai rata-ratanya 5, ya kita memberikan subsidi sebesar 50%. Dari misalnya 5 sampai 7,5 kami memberikan 75% dan lain seterusnya. Mayoritas sih 100% sebenarnya. Nilainya bagus-bagus terus. Jadi 7,5 ke atas selalu gitu. 7,5 sampai 100? Ya betul, 100% subsidi. Selain beasiswa, Bulir Padi juga memberikan bimbingan. Sampai saat ini kita masih berfokuskan di Jakarta Timur, daerah Palmerah, di RW sini. Lalu mulai tahun lalu kami mulai membangun pustaka di Bidara Cina di Jakarta Timur.
Jatinegara. Di situ kami sudah ada pustaka yang mungkin size-nya 2 kali lebih besar daripada ini, dan memulai program beasiswa untuk di sana, daerah sana, mulai tahun ini. Secara operasional kami atur sehingga setiap tahunnya ada maksimum 50 anak yang kami bimbing. Karena kami tidak hanya memikirkan kuantitas ya, kami juga memikirkan kualitas ya, karena selain memberikan beasiswa, Bulir Padi juga melakukan semacam workshop yang rutin supaya membantu mereka. Sebelum memberikan beasiswa, yayasan melakukan survei kepada calon anak binaan untuk memastikan anak tersebut layak menerima bantuan. Kalau untuk Yayasan Bulir Padi, kita melihat dari tidak hanya pendapatan sebuah household, tapi juga kepemilikan. Misalnya kalau mereka punya motor atau mobil, tentunya itu akan mengurangi persyaratan, maksudnya mengurangi kemungkinan mereka untuk kami rekrut, seperti itu. Lalu kami ambil juga rapot-rapot mereka untuk melihat betul, ya. Hari ini saya survei di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur. Itu kita survei untuk 8 anak, 8 rumah. Jadi itu harus difilter lagi, karena saya sebagai staf lapangan hanya mensurvei, mendata, lalu nanti kita laporkan ke atasan pimpinan kita yang akan memfilter untuk mensahkan diberikannya beasiswa itu. Assalamualaikum Pak. Jadi belum pulang. Oh Ibu dagang Ibu. Jadi anaknya yang mau menerima beasiswa ada sekolah. Pertama-tama itu keadaan ekonominya terutama harus di bawah garis kemiskinan. Terus dia cerdas dalam nilai rapot. Terus dari pekerjaan orang tua juga. Terus aktifnya dia di sekolah gitu, kecerdasannya di sekolah. Tantangannya cukup banyak. Pertama-tama kita kan untuk menawarkan gitu kan bantuan beasiswa itu, warga tuh kita mau berbuat baik aja warga curiga, takutnya dari mana gitu kan, dari partai, dari lembaga mana, lembaga agama gitu. Kita enggak, kita kan saya jelasin bahwa kita ini independen, nggak ada bantuan dari pemerintah pun, kita independen untuk menyalurkan bantuan kepada warga di sekitar gitu. Alhamdulillah warga mengerti dan menerima dengan baik gitu. Ya itulah kasihkannya batin kalau saya, kepuasan batin. Jadi kalau saya udah membantu, Yayasan Bulir Padi menugaskan saya membantu, terus kriteria yang dikenakan ke Bulir Padi gitu pas gitu, tepat sasaran, terus anaknya berhasil, kita kepuasan batin. Untuk mencari ekonomi kita cari di luar, nggak cukup untuk di sini. Jadi kepuasan batin aja. Budi berusia 19 tahun. Kini ia duduk di kelas 3 SMK. Budi adalah salah satu anak binaan Yayasan Bulir Padi yang menerima beasiswa sejak duduk di kelas 2 SMK. Udah 2 tahun dari kelas 2 sampai kelas 3. Ya, seneng banget sih bisa dibantu, jadi kan sekolahnya bisa makin sekolahnya makin giat, bisa makin giat. Terus juga orang tua nggak, bebannya berkurang gitu. Budi adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Sebelumnya, biaya sekolah Budi ditanggung oleh ibunya, yaitu Warmi. Kedua kakak Budi sudah bekerja dan tidak tinggal bersama dengannya. Kini, Warmi menghidupi Budi dan anaknya yang terakhir yang sedang duduk di bangku sekolah dasar. Sehari-hari, Warmi hanya berjualan jamu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berjualan jamu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Pada titik puncak, wanita berumur 53 tahun ini
sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai uang sekolah Budi. Habis mamanya udah tua. Saya kan jualan jamu jam 11 sudah pulang. Ya nggak tentu penghasilan suka kadang 75 kotor. Ya gimana caranya dah kalau kurang ya. Kan ada kakakku pinjem, misalnya kurang ini pinjam dulu gitu. Rasa putus asa dan ingin meninggalkan bangku sekolah sempat terlintas di pikiran Budi. Ya pernah sih kan, keadaannya juga begini. Pernah pengen berhenti sekolah aja kan, soalnya orang tua kasihan kan. Tapi suruh ibu suruh sekolah terus, biar ntar ke depannya bisa bantu-bantu ibu lagi. Kata balikin yang ibu kasih, pengen bahagiain ibu dulu buat sekolah terus biar bisa bahagiain ibu. Terima kasih banget, dari kecil dididik, bangga banget sih punya ibu, kayak nggak ada rasa capek kayak buat anak. Terima kasih, susah dibayangin, nggak bisa tergantiin lah Tuhan. Terima kasih. Kini, pintu harapan Budi kembali terbuka. Semangat belajarnya semakin menyala untuk meraih cita-citanya. Pengennya jadi guru sih. Kenapa mau jadi guru? Iya, biar bisa bagi-bagi ilmu, ke ngajarin yang nggak bisa jadi bisa, yang nggak tahu jadi tahu. Jadi kami mau membantu supaya semua anak mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ya, tidak hanya anak-anak yang berkecukupan saja yang mendapatkan pendidikan gitu. Karena pendidikan itu tidak hanya menimba ilmu ya. Pendidikan itu kan membangun sebuah karakter ya. Dan karakter itu salah satu kunci dari keberhasilan sebenarnya. Ya, dari pendidikan itu, dari sekolah mereka belajar untuk mengenai kejujuran, tanggung jawab, optimisme, dan hope ya, bahwa mereka bisa menjadi manusia yang jadi dan bisa menjadi manusia yang berpotensi dan dapat berkontribusi kepada masyarakat. Kalau sampai mereka putus sekolah dengan keadaan ekonomi mereka yang tidak berkecukupan, mereka mungkin akan terjerumus ke hal-hal negatif. Bila sampai itu terjadi dan tidak ada intervensi, apa daya pasti menjadi anak-anak yang tidak berkualitas dan kedepannya tidak akan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang positif. Anak-anak adalah generasi penerus dan merupakan aset yang sangat berharga. Pendidikan dan pola asuh terhadap anak yang dilakukan dengan bijak dan maksimal memberikan dampak positif tidak hanya untuk keluarga, namun untuk masa depan bangsa.